Selamat pagi, selamat malam, selamat sore teman-teman yang terkasih dalam Kristus semuanya. Shalom. Selamat berjumpa kembali bersama-sama dengan kami dari PDK Maria Bunda Allah. Senang sekali pada hari ini kita bisa berkumpul kembali bersama untuk belajar bersama. Dan hari ini adalah hari yang spesial. Kita akan pendalaman Alkitab bersama-sama dengan Mami Chun Wahono. Dan terima kasih Mami untuk kesempatan, untuk waktu, untuk kebersamaannya bersama-sama dengan kami di tengah-tengah kesibukan Mami. Ampun, nguber Mami tuh dari bulan lalu. Mami bilang, ya September ya, atau September. Begitu udah deket waktunya, Mami bilang, nggak bisa. Waduh, untung Koyanto sempat. Jadi kita minta tolong Koyanto, ayo kok ngisi kok acara 2 kali kok. Mami nggak ada. Dan Koyanto bersedia, puji Tuhan. Ya, kita bersyukur dan berterima kasih ya kalau Tuhan tuh mengirimkan kepada kita banyak pembimbing-pembimbing rohani yang luar biasa dan kita pakai kesempatan ini untuk bersama-sama belajar dan sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang udah join kita hari ini. Seperti biasa saya Riana dan suami saya Andy, kita akan bersama-sama um, memoderatori acara ini. Dan pada hari ini kita akan belajar tentang tema yang amat sangat spesial. Mami belum pernah bawain di mana-mana nih. Judulnya Hati Bapa. Dan sebelum kita mulai acara kita pada hari ini, mari kita bersama-sama kita berdoa, kita mohon kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah kita. Kayaknya aku kayak minta Mami dia yang mimpin doa, Mi. Ini doanya tuh bagus banget. Mi, di unmute, Mi. Bisa minta Ratna, bisa minta Akhir, bisa minta Leni, itu orang yang udah pinter-pinter gitu. Ya, nggak apa-apa. Atau si Andy, sekali-sekali si Andy. Nggak apa-apa. Oh, dia Ya, bisa pada tidur, Mi. sekarang Ratna aja. Saya pilih Ayo, Ratna. Ratna. Doa Pimpin buka. doa, Ratna. Doa buka. Iya, Thank you ya, Ratna. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapak. Engkau telah kumpulkan kami di sini dalam keadaan sehat. Kami ingin mengikuti pendalaman Alkitab bersama Mami Chun Wahono. Kiranya kau urapi Mami Chun Wahono dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu agar apa yang keluar dari mulutnya adalah benar-benar dari Engkau. Dan apa yang telah diajarkan beliau benar-benar menjadi makanan bagi kami dan masuk ke dalam daging kami dan menjadikan diri kami menjadi lebih dewasa di dalam roh. Amin. Terima kasih ya Tuhan, semua acara ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya hanya Engkau saja yang menyertai, patahkan segala kuasa kejahatan yang ingin menggagalkan eh, acara ini ataupun mengganggu acara ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dalam nama Dalam Bapa. nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih, Rian, Ratna. iya, sekarang jam 7:20. Saya bicara sampai jam berapa? Mami punya waktu 60 sampai 90 menit nih. 1 jam setengah. Oke. Ya, Ya, nanti kita silakan Mi. kira. Ya, oke. Sebenarnya kalau Anda lihat kehendak Tuhan dari dulu sampai sekarang itu sama. Ya, hatinya sama. Sebenarnya aku tadinya hati Bapak itu dikit-dikit aku pernah kasih tapi belum selengkap hari ini. Tuhan bawa orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Penyertaan Tuhan itu untuk apa? Ayo jawab. 3 orang. Ratna, apa maksudnya Tuhan bawa orang Israel keluar dari Mesir? Rian, Untuk Hah? berikan kebebasan gitu dari Mem- budak dari di iya dari budak.
masa merdeka. Kalau Riana bilang apa? Poin aja. Untuk membawa orang orang Israel kembali ke tanah terjanji. Jadi kuncinya Burhan Lim. Aku Pak Burham, umurnya sama saya udah undi nih kira-kira. Pak Burhan, menurut Pak Burhan, kenapa orang Israel dibawa keluar dari Mesir? Mic-nya buka, mic-nya. Pak Burhan buka mic-nya. Ya, saya sih baru dibaptis tahun yang lalu. Menurut saya penyelamatan, diselamatkan Penyelamatan. dari, Leni, ya, coba Leni. Kalau menurut Leni apa? Menurut saya, Ah, sebab di empat kitab yang pertama itu dia sebut akulah Tuhan banyak kali. Jadi kayaknya menunjukkan kekuasaan, power gitu loh. no, Akulah Tuhan. maksudnya Tuhan. Jadi maksudnya dibawa keluar dari Mesir supaya apa? Di, supaya menunjukkan bahwa dia tuh ada gitu loh. Tapi Menunjukkan dia itu ada. terus Tuhan Iya. memang ada. Terus apa? Tapi Gigit, kan gigit dong tap- ngomongnya. tapi kan dia 400 tahun dijajah. Jadi kan yang sebelum-sebelumnya belum tentu tahu Tuhan itu ada, bahwa dia ada Allah Yakub, Allah Oke, Israel. oke. Kalau Okta bilang apa? Keselamatan nih. Dua orang bilang keselamatan. Akhir, kamu bilang apa? Akhir lagi makan tuh dia tuh. Siapa lagi yang mau? Satu orang aja. Siapa mau? Meliati. eh, menunjukkan kuasanya untuk mengeluarkan bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Untuk menunjukkan kuasanya sih. Menunjukkan kuasa. Kalau Laini bilang dia ada dan menunjukkan kuasanya. Coba kita lihat sebenarnya Allah itu bukan bawa keluar dengan target tanah terjanji. Keluar tanah terjanji ujungnya niatnya apa? Dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya hati Bapak, kehendak Bapak, rencana Bapak kita dikasih gonjang-ganjing, dikasih masalah, dikasih apa. Mari kita lihat Keluaran 19 ayat 4. Keluaran 19 ayat 4. Ini waktu dia keluar dari Mesir, terus Tuhan ngomong sama Musa. Keluaran 19 ayat 4. Sudah? Semua baca tapi nggak usah buka mic. Mesti baca supaya kupingnya denger dan mengerti. Saya yang mau baca ya. Bersama 2, 3. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Ya kan? Itu yang Leni bilang, akulah Tuhan. Yang nggak mungkin-mungkin semua dia buat. Bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali. Ya kan? Yang nggak mungkin. Tiang awan, tiang api, mana, burung puyuh, semua. Ya, air diketok. Tapi poinnya adalah tetap membawa kamu kepadaku. Ini ditebelin. Garis merah hijau kuning. Semua pelajaran dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu berputar ngomongnya, bacemnya banyak. Cuman satu yang Tuhan mau. Targetnya bukan tanah Kanaan. Apalagi kita di seluruh dunia. Masa kita kayak mereka pulang haji ke situ dulu gitu ya. Rukun kelima mesti pulang haji. No. Poinnya cuma satu.
supaya Anda dan saya datang kepada Tuhan. Itu poinnya satu. Jadi hati yang Bapak yang paling utama, ada beberapa nanti aku kalau keburu bahas. Dia cuma minta kita melekat kepada dia. Membawa kamu kepadaku. Dia tidak bilang ini tanah terjanji. Bukan. Inilah tanah kamu ada minum susu segala. Bakal apa? Nanti ada tokohnya. Udah mengalami apa yang Tuhan lakukan. Perjalanan dari Mesir sampai tanah Kanaan. Tapi tidak membawa mereka kepada Tuhan. Ini sebagai pembuka, ntar aku pakai sebagai penutup. Misalnya begini, banyak orang udah ikut SHB. Banyak orang sudah kenal Yesus Kristus. Udah aktif, udah jadi pewarta, udah jadi dewan paroki. Tetapi hatinya tidak mengenal siapa Tuhan. Karena apa? Karena dia tidak membawa dirinya kepada Yesus. Saya ulang ya pelan-pelan ya. Banyak orang aktivis, udah pewarta, udah pendoa. Tapi dalam hidup kesehariannya, orang tidak melihat ada Yesus di dalam dia. Itu poinnya. Kita terusin aja ayat 5 dan 6. Jadi sekarang, jikalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang kepada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri di antara segala bangsa. Sebab apa? Aku yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Ntar diulang di mana-mana. Kamu adalah bangsa yang kudus, bangsa yang kudus. Banyak sekali di kitab suratan segala. Ya, inilah semua firman yang harus kau lakukan kau katakan kepada orang Israel. Jadi teman-teman, kalau kita udah ikut Tuhan, pekerjaan kita bukan memberitakan firman itu di mimbar, bukan. Tetapi firman harus kita katakan kepada setiap orang bahwa Allah itu ada, kata Leni. Terus tadi siapa lagi yang bilang, Allah itu punya kuasa. Jadi mulut kita mesti omong tentang adanya Tuhan, kuasanya Tuhan, pasti yang terbaik untuk hari depan kita. Itu banyak ayatnya, ya. Yeremia 29 ayat 11, 1 Korintus 3 ayat 16-17. Aku nggak bahas ke sana kepanjangan, ya kan? Kamu boleh catat. Tetapi poin daripada hati Bapak cuma punya satu keinginan. Yeremia 13 ayat 11 aku pernah kasih. Satu cuman membawa kita kepada Yesus supaya memiliki relationship yang private. Itu aja satu. Sebab kenapa Tuhan mau begitu? Sebab kalau Tuhan sudah ada di dalam kita, maka kita akan menjadi nomor satu kerajaan imam. Jadi imam apa kerajaan imam? Kita menjadi alat perpanjangan mulut Tuhan, tangan Tuhan, kaki Tuhan, gitu. Ya. Dan ini akan mengubah kita menjadi bangsa yang kudus. Coba satu orang, ini nggak ada di catatan saya, coba baca 1 Kor 3, 16, 17 deh. Coba baca, Leni.
1 Kor 3, 16, 17. 2, 3. Mute, buka. Amin. 1 Kor 3 ayat 16-17. Ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Stop. Jika Sampai ada situ. Stop. Ya kan? Bahwa tubuh kita bait Allah. Lihat nggak bagaimana Paulus mau menjelaskan Tuhan mau tinggal di dalam kita. Tuhan mau kita bersama dia. Terus kalimat selanjutnya, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Jadi satu lagi. Di dalam hidup mengiring Yesus, kita pasti, catat ya, kita pasti akan mengalami banyak orang yang mau membunuh, katanya nggak berapa bagus, kata aslinya yang mau jahat aja sama kita. Jangan terlalu bilang membunuh. Orang tidak mengerti. Selama kita hidup ada, kalau kita di dalam Tuhan loh ya, bukannya kita yang nggak benar. Kita sudah di dalam Tuhan, tapi ada aja orang ngiri, mulutnya jahat, ada orang yang mau aniaya kita bukan pakai perbuatan tapi pakai mulut, kita diomongin orang, everything, ya, bahwa ada orang mau bertindak jahat sama kita, mau jatuhin kita, maka ayat ke-17 bilang apa? membinasakan dia. Terus? Maka Allah akan membinasakan dia, sebab Ya, bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. iya. Lihatin nggak? Kita tidak boleh menghakimi orang yang mau jahat sama kita. Tidak boleh. Catat ini ya. Nggak boleh bales orang jahat sama orang jahat. Dia katain apa, kita mesem aja. Ngomongnya gampang. Tetapi prakteknya sangat sulit. Orang kita yang benar, kita yang kagak ada salah nggak tahu hujan angin, kita yang dituduh, kita yang diomongin yang macam-macam. Tapi tetap kita tidak boleh balas. Biarin kita tunggu, Allah akan membinasakan dia. Jadi mengadili, menghakimi bukan tugas kita. Ingat itu. Ibrani 10 ayat 30 kalau nggak salah. Ya, bahwa biarin orang jahat kayak apa, keep quiet and always smiling. Jaelah, gitu. Aku lakukan berpuluh tahun. Aku dikatain bodoh, tolol, kenapa nggak mau ngelawan. Tetapi biarin. Tapi Anda lihat dengan mata kepala di hari tua, saya sangat menikmati janji-janji Tuhan. Semua janji yang Tuhan kasih sama saya untuk urusan saya yang sangat terbatas dan tidak ada apa-apanya. Tapi Tuhan menepati semua dalam hidup saya. Dan saya sangat merasakan tali pengukur jatuh di tempat yang permai untuk saya. Amsal apa Mazmur 16 ayat 6. Coba lihat betul apa enggak. Kalau enggak Amsal, Mazmur 16 ayat 6. Coba Riana betul apa enggak. Leni yang cepat. Enggak kedengeran. Mazmur 16 ayat 6. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Amin. Mau nggak kamu tuanya kayak saya? Mau. Semua orang, puluhan orang bilang, Cun, aku tua mau kayak kamu. Ya, aku nggak ada problem yang sampai bikin saya nggak bisa tidur.
Semua bisa tertangani, semua bisa atur. Saya baru pulang dari Palembang, baru 2-3 hari. Dan luar biasa. Hal yang sepele aja, yang sepele sekali. Apa? Belum pernah ada banner foto saya ada di depan gedung gereja, gede sekali. 5 apa 7 meter, coba bayangin. Belum pernah aku pelayanan. Bannernya muka saya sampai segitu gede, belum pernah. Tapi Tuhan kasih hiburan, hal kecil sepele gitu. Tapi itu hiburan bagi saya, ya. Jadi Anda lihat kuncinya cuma satu. Tuhan cuma mau bawa kita kepada Dia seperti ikat pinggang. Orang Jakarta udah hafal, kalau kalian ada orang baru, Yeremia 13 ayat 11. Kalau kita hidup melekat kepada firman, itu yang Tuhan mau. Bukan menjadi aktivis gereja, bukan. Bukan jadi ketua ini, ketua itu, ketua. Bangga secara jasmani. Tetapi poinnya ketika kamu duduk di status itu, apakah hidupmu melekat kepada Tuhan? Karena tujuan hati, rencana, kehendak Tuhan cuma satu. Kamu dibawa kepada Tuhan. Ya. Nah, Harun itu waktu dulu, ya kan Musa naik ke atas, lihat pohon terbakar, lihat segala, omong sama Tuhan. Maka sebenarnya Tuhan itu panggil bukan hanya Musa. Coba kita lihat ayat 24. Keluaran 19 ayat 24. Yuk kita baca. Keluaran 19 ayat 24. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, nyanya di sini Musa. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, pergilah, turunlah. Kemudian naik lagi ya katanya. Engkau beserta Harun, garis bawahi. Supaya Tuhan tahu apa yang akan Harun terjadi di depannya. Tuhan udah tahu. Maka Tuhan bilang, engkau beserta Harun. Positifnya adalah Tuhan gak mau cuma satu orang. Biar ada saksi. Harun juga ikut naik ya. Kamu nikmati supaya ada saksi gitu. Ya kan? Engkau beserta Harun. Tapi imam rakyat gak boleh naik lah. Supaya mereka jangan dilandanya. Jadi maksudnya kalau kebanyakan orang, entar kebanyakan berisik usulnya. Jadi Tuhan cuma minta Musa dan Harun. Tetapi kenyataannya apa? Ayo, Meliati, sadar nggak apa yang terjadi? Baca nggak ini? Yudi udah masuk, bagus. Terus naiklah Musa dan Harun, begitu? Riana? Gimana? Kalau dilihat kelanjutannya sih nggak begitu, Mi. Nah, kelanjutannya Harun tidak naik. Ingat ya, teman. Catat ini. Padahal Harun juga mengalami mujizat perjalanan dari Mesir ke tanah terjanji. Tuhan perintah loh, bukannya sembarangan. Imam aja nggak boleh, rakyat juga nggak boleh. Yang penting para imam aja nggak boleh. Tapi khusus untuk Harun, Tuhan bilang apa? Musa ajak Harun. Harun ini adalah lambang kita sayang. Yang udah pernah melihat kebaikan Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan,
Dan dia tahu Tuhan ada, bukan nggak tahu Leni, dia tahu Tuhan ada. Dia lihat kuasanya Tuhan, tapi dia nggak mau, ya kan? Catat begini, pilihan untuk naik ke gunung Tuhan adalah keputusan pribadi kita. Tulis begitu. Mau naik ke gunung atau nggak naik ke gunung itu pilihan pribadi kita. Jadi kita naik ke gunung untuk melekat kepada Tuhan, bukan? Ya nggak? Nah ini banyak orang ditawarin naik ke gunung Tuhan. Tapi belum tentu dia ambil karena itu keputusan pribadi. Makanya dia yang jadi troublemaker nanti. Karena dia udah merasain Tuhan, udah denger Tuhan, udah ngalami mujizat. Orang yang sudah senior kayak begini, kalau ngomong besar kuasa kan, nah ini dia, dimulai dari roh, diakhiri dengan daging, Galatia 3 ayat 3. Keluaran 32, baca sekarang. Keluaran 32 ayat 1 sampai 3. Saya baca aja yang cepat ya. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-mundurkan turun dari gunung. Nah, jadi kan Musa tuh ngobrol terus sama Tuhan di atas. Ya, lagi bikin 10 perintah Allah. Tapi nggak turun-turun. Nah, ini juga kita suka nggak sabar menanti kairosnya Tuhan, menanti waktunya Tuhan. Ngomongnya gampang, sudah saya serahkan kepada Tuhan. Tetapi lama banget menanti-nanti, janji Tuhan lama banget. Kok nggak dijawab-jawab? Maka berkumpulan mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah. Coba bayangin. Yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa yang memimpin kami keluar tidak tahu apa yang terjadi dengan dia. Anda lihat ayat kedua. Musa yang omong kepada mereka. Ayo kumpulin, tanggalkan anting-anting emas dari anak laki, anak perempuan, telinga istrimu. Bawa semuanya kepadaku. Dan ayat 3, karena dia orang berkuasa dan dia mengalami hadirat Allah sebelumnya, seluruh bangsa, bayangin bukan 1, 10, 2 orang, seluruh bangsa. Artinya apa? Mulut Musa punya kuasa. Dia orang senior. Dia udah mengalami Tuhan. Kalau hari ini saya mau bilang apa? Dia udah tahu firman. Dia aktif menjadi dedengkot di PD, di gereja kita. Dia udah punya status yang baik. Tetapi dia melakukan apa yang Tuhan gak suka. Seluruh bangsa menanggalkan anting emas dan membawanya kepada Harun. Tidak sabar. Umat tidak sabar menunggu waktunya Tuhan. Kemudian ambil jalan menurut rencana dan kehendak Tuhan. Stop aja sampai di sini, coba kamu merenungkan. Sering apa enggak kita begitu? Janji Tuhan, nanti ada waktunya Tuhan jawab. Tapi enggak sabar. Dia maunya instan. Hari-hari ini manusia dilanda semua mau instan. Makan super mie instan, beras instan, ambil duit instan. Semua. Kalau mau minta kredit melalui dia, mau gadai 2 hari selesai, 1 hari selesai. Karena apa? Hari-hari ini manusia selalu mau instan. Mau lihat orang berubah juga maunya instan. Makanya banyak orang yang punya kekurangan akhirnya jatuh lagi dalam dosa. Orang yang keluar dari penjara nggak bisa diterima, takut tidak berubah. Semua maunya berubah instan. Kita berdoa bagi suami, bagi anak, bagi mertua. Doanya udah capek, Cun. Udah gua puasain, kok nggak berubah-berubah.
Bukan merekanya nggak berubah, kamunya berubah apa enggak gitu. Sebab proses perubahan adalah proses pembentukan diri kita. Bukan menunggu orang bertobat. Kita yang harus berubah. Kalau kita berubah, dia pasti berubah. Karena kita tidak berubah, maka seperti nunggu embun di siang hari. Dia juga enggak berubah. Ketika kita menunggu waktu Tuhan, janji Tuhan ditepati kelamaan, maka kita berjalan menurut rencana dan kehendak diri. Ayat 4 dari Keluaran 32. Ayat 4-nya bilang apa? Diterimanya itu di tangan mereka, dibentuk dengan pahat, dibuat anak lembu tuangan. Kemudian berkata mereka, ini yang paling kagak enak, ini siapa yang ngomong? Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Kan luar biasa ini. Masa Allah tuangan yang menuntun di mereka keluar dari Mesir. Padahal udah jelas orang lihat adalah Musa. Dengan berbagai tingkah pola, belainnya, kerja kerasnya kalau kita nonton filmnya begitu. Ya kan? Tetapi ayat 5, Harun, lihatin Harun. Orang yang sudah mengalami firman Tuhan. Ketika Harun melihat itu didirikan mezbah di depan anak lembu dan berseru katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Jadi siapa Tuhannya? Anak lembu. Coba bayangin. Anda lihat orang yang udah hampir sejajar sama Musa. Ini lambang dari kita. Kalau kita membawaan makin tinggi rohani kita, makanya di kitab suci ada banyak apa? Guru-guru palsu, nabi-nabi palsu. Ingat nggak? Yang namanya nabi adalah orang lama di gereja. Yang namanya nabi orang yang mengerti firman Tuhan. Orang yang jadi nabi, jadi guru, orang yang punya kuasa atas jemaat. Sama Harun. Tetapi ketika orang yang bisa firman, yang kita terkagum-kagum sama dia, berani berkata, besok hari raya bakal Tuhan. Coba toh. Coba bayangin. Nurut nggak orang? Nurut. Makanya banyak kata Tuhan, nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, itu nggak ada tempat lagi di dalam kerajaan surga. Banyak ceritanya. Karena apa? Kalau saya jahat, mencuri, membunuh, berzina, itu dosa saya pribadi, saya yang tanggung. Catat ya. Tapi kalau guru-guru, nabi-nabi, dia membawa banyak orang kepada kesesatan. Jadi kata firman Tuhan, ikat leher mereka dengan batu kilangan dan cemplungkan mereka. Tuhan Yesus. Ada nggak ayat itu, Riana? Kalau kamu baca itu untuk guru-guru dan nabi-nabi palsu. Karena apa? Membawa orang kepada kesesatan. Makanya kalau belajar sama saya, ayatnya banyak. Karena saya mau apa yang saya omong ada dasar ayatnya gitu. Ya saya nggak mau suruh orang begini begono, tetapi nggak ada dasarnya. Jadi ingat ya, Bapak cuman kepengen sekali begitu. Makanya Yoel 2 ayat 13. Jadi ingat ya, itu bagian pertama. Kamu boleh garis titik-titik. Ntar nyambung. Karena ini aku belum bagus bikin. Karena aku baru selesai bikin. Ada Yunus, Nabi Yunus. Di sini BKSN bahas tentang Yunus. Jadi aku bikin, aku campur. Yunus bilang, Yoel, sorry. Ada Yunus, ada Yoel. Di BKSN, 1 bahas Yunus, 1 dan 2
3 dan 4 bahas Yoel. Ya kan, Batu Licin, ya kan, semua yang di Jakarta tahu, Leni semua tahu, ya kan. BKSN di Jakarta 1 dan 2 bahas Yunus, 3 dan 4 bahas Yoel. Yoel 2 ayat 13 berkata, Yoel 2 ayat 13 berkata, koyakkanlah hatimu, jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setianya, dan Ia menyesal karena hukumannya. Ini keluar dari mulut Yoel. Ntar Yunus juga omong. Koyakkan hatimu. Ingat nggak pelajaran dasar saya? Kita punya 2 tubuh. Ingat? Yang dikoyakkan bukan tubuh jasmani. Jangan pakaianmu, itu tubuh jasmani. Dulu nggak pernah ke gereja, sekarang saben hari ke gereja. Dulu nggak pernah datang lingkungan, sekarang datang lingkungan. Semua yang kelihatan itu pakaian, bagian luar. Tapi Tuhan bilang, bagian dalam kamu, ya, koyakkan hatimu. Koyakkan pikiranmu yang hal-hal yang tidak kelihatan. Karena yang tidak kelihatan itu kekal. Seperti Paulus omong di 2 Korintus 4:18. Coba 2 Korintus 4:18. Coba baca 2 Korintus 4:18. Baca Riana. Ayo baca. 2 Korintus 18. Sebab kami Ya, 2 Korintus 4:18, betul. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang kelihatan adalah kekal. Yang tak kelihatan. Iya, yang tak kelihatan adalah kekal. Ya, betul. Ya, yang tak kelihatan adalah kekal. Makanya dia bilang, koyakkan hatimu yang kekal. Jangan pakaianmu. Kenyataan selalu berubah-ubah. Ntar dia kudus, ntar dia kudis. Ntar dia pelit, ntar dia royal. Ntar dia sakit, ntar dia parah lagi. Selalu kenyataan berubah-ubah. Ingat itu. Ntar dia Ya. tobat, ntar dia kumat. Ntar dia tobat, dia kumat. Selalu begitu, sakit, nggak sakit. Ini pelajaran cabang nih. Ini bisa satu pelajaran sendiri nih, aku bilangin. Tetapi kalau koyakkan hati kita, ajak diri kita kepada Tuhan, hidup melekat kepada Dia, maka kita memiliki firman yang tidak berubah. Amin gak? Kalau kita memiliki firman yang tidak berubah, kemudian kenyataan berubah-ubah, tergantung mulut kita. Kuncinya di mulut kita. Mati dan hidup dikuasai lidah. Di mana itu Leni? Siapa menggemakannya memakan buahnya? Amsal. Ayo. Amsal, udah pasti Amsal. Kalau nggak salah nih ya, adu ya. 17:27 apa? 18:21. 18:21. Nenek-nenek yang menang. Andy, ayo dong Andy, lu lawan gua dong nenek-nenek. Nenek-nenek tapi masih ke 30-an nih. Masalahnya dari dulunya udah cun terus gitu loh. Saya masih belajar kayak mami. Seperti kayak begitu masih cun. Iya. Jadi kenyataan ini pelajaran cabang nih di luar hati Bapak nih. Ntar sakit, gua habis di kemo. Cun, gimana Cun? Aduh, belum nih gua masih sakit. Gimana Cun operasinya? Aduh, masih sakit gini terus masih sakit. Padahal firman Tuhan bilang
oleh bilur-bilur Kristus kamu telah sembuh. Jadi mulut kita nih Riana, mau bilang apa? Udah dioperasi. Gimana Cun? Sudah sembuh. Gimana Cun? Bagus hasilnya. Emang bagus. Terus sakit tuh masih sakitnya. Alah masih bisa gua tanggung. Leni kenal sama PA Diamond. Si Mercy. Ingat nggak? Nah ingat si Mercy. Nggak tahu Ratna masuk apa nggak di kelompok itu. Dia luar biasa. Dia tuh sebenarnya udah mau mati, udah kapan-kapan, udah parah, terlalu parah, terlalu banyak operasi. Tapi kemarin sumsum tulang belakangnya masih diapain-apain. Dia bilang dia nggak berasa. Dia masuk terus disebut nama Yesus, dia minta ampun kepada Yesus. Kalau orang tanya semua bagus, 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 dan terakhir dia bagus beneran. Dan semua orang tercengang dengan hasilnya gitu. Kenyataan, catat begini Riana, kenyataan selalu berubah-ubah. Tapi firman Tuhan dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak berubah. Langit bumi boleh berlalu, tapi perkataan Tuhan tetap selama-lamanya. Sekarang pilihan ada di kita. Kamu mau ngomong yang positif atau mau ngomong yang negatif? Walaupun susah, ngeluh sama orang, emangnya ditolong. Kalau kamu bilang, aduh saya lagi susah, duit lagi nggak cukup, aduh mana anak sakit, mana laki, bakal apa ngomong sama orang? Bakal apa? Ngomong sama Tuhan. Nanti Tuhan kasih pencerahan. Ada sesuatu, something wrong with you. Karena setiap musibah adalah pembelajaran. Setiap penderitaan adalah pembelajaran yang Tuhan mau kita sadar. Sebab melalui penderitaan manusia baru datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Kalau everything lancar, everything bagus, orang nggak datang sama Tuhan. Maka dibiarkan dalam hidup kita banyak tantangan. Ingat itu ya. Nah, tadi Yoel 2 ayat 13 berkata, dia Yunus ini mengerti. Yoel dan Yunus mengerti hati Bapak yang lain. Apa? Dia bilang, jangan koyakan pakaian, tapi hatimu ini loh bertobat gitu. Dia menyesal karena hukumannya. Yunus omong yang sama. Yunus 3 ayat 10. Yunus 3 ayat 10. Yunus 3 ayat 10. Ketika Allah, coba udah dapat baca Ariana. Yunus 3 ayat 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu. Stop dulu. Itu perbuatan mereka waktu apa? Waktu Yunus datang juga ke Niniwe. Dia kan kabur. Terus dia datang juga ke Niniwe. Terus dia berseru-seru seperti yang Tuhan bilang. Karena Tuhan yang suruh, dengerin nih. Karena Tuhan yang suruh, maka disertai kuasa. Dan ketika Yunus omong sama mereka, orang Niniwe, mereka bertobat. Terus, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Nah, lihatnya. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Yunus ini tahu. Coba baca Yunus 4 ayat 2. Yunus 4 ayat 2. Yunus 4 ayat 2. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya. Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya, maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu
bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Lihat nggak? Dulu kalau orang cuma sambil lalu bilang, kenapa Yunus kabur? Diperintah sama Tuhan dia kabur. Kan begitu. Kalau orang nggak ngerti ceritanya, Yunus nabi yang tidak baik. No. Pasti Yunus ini punya trauma sama si orang Niniwe. Karena Niniwe kota itu, kalau saya di sini, kalau aku ngajar di kompleks saya, apa di tempat tinggal saya, itu gerejanya Salvator. Di depan Salvator adalah markas si, ntar lu cut ya, gue kalau ngomong dia suka begini nih, makanya gue nggak boleh dimasukin di YouTube. Jadi begini nih teman-teman, hati Bapak kan supaya orang datang melekat kepada dia, ya kan? Bertobat aja. Dosa kayak apa Tuhan nggak lihat. Contoh lain lagi, Andy. Penjahat di sebelah Yesus waktu disalib. Dia penjahat besar kalau nggak mati disalib. Sebelum disalib juga pasti dia dirajam, dia dicambuk, akhirnya mati di kayu salib. Tetapi Anda lihat, detik terakhir sebelum mati, dia omong sama Yesus. Yesus, kalau engkau datang seperti jadi raja, itu dia orang Yahudi, dia tahu ada Mesias pasti datang, jangan lupa saya ya. Artinya apa? Dia mau hidup melekat sama Tuhan. Dia mau bertobat, tapi nggak ada waktu lagi, sebab dia udah disalib. Tapi apa perkataan Yesus? Ayo, apa perkataan Yesus? Akhir. Perkataan Yesus apa? Ayo, Riana udah tahu. Hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Coba tuh. Intervensi Tuhan. Tulis. Sebenarnya kan pelajaran hukum jika maka, nih cabang kedua pelajaran. Kalau gue yang ngasih cabangnya banyak, jadi lu bisa kasih sedikit-sedikit. Cabang kedua adalah hukum jika maka. Kalau lu berbuat yang negatif, pasti lu ke neraka. Ya kan? Itu pelajaran saya, mau pulang kemana kalau dipanggil Tuhan. Itu sangat tergantung dengan perbuatanmu selama di dunia. Jikalau kamu dengar baik-baik firman Tuhan dan melakukannya, maka kamu nggak akan mati. Kamu mati cuma tubuh jasmani, tapi tubuh rohaninya pulang ke surga. Begitu bukan pelajarannya, ya kan? Tetapi kalau kamu orang baik, tetapi detik terakhir mau mati lu berbuat jahat, ketangkep basah lagi berbuat jahat, maka Tuhan nggak lihat tuh yang jelek-jeleknya. Itu ada di kalau kamu dengerin aku di pelajaran Yunus, itu tau nggak, Raja Yoas itu di mana ya? 1 Tawari 24 kalau nggak salah. Yoas itu jadi raja umur 7 tahun. Jadi ada Imam Yoyada. 2 Tawari apa 1 Tawari 24 deh, ayat 1, 2 gitu ya, bahwa selama Imam Yoyada masih hidup, mau ayatnya ya, gue cari sebentar aja, bisa 2 dapat. Taware 24 ayat 2. 2 Ayat Taware satunya, 24 ayat ayat satunya. 15. Akhir, baca ayat satunya. Bentar. Wah, lama. Ini dulu. Ayo udah dapat. Aku nggak mau ngomong nggak ada ayatnya. Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. 40. Nama ibunya ialah Zebia dari Betseba. Ayat selanjutnya ada dia hidup, baca sendiri ya, 2 Tawari 24 PR, baca sendiri ya, 2 Tawari 24,
Si Yoas, dengerin, jadi raja umur 7 tahun. Tapi dia didampingi oleh Imam Yoyada. Ketika Imam Yoyada 40 tahun mendampingi, maka Yoas jadi raja yang benar. Dia bangun gereja, dia buat bagus sekali bakal Tuhan. Tapi sayangnya setelah 40 tahun, waktu dia umur 47, Yoyada mati. Karena Yoyada udah 130 tahun. Yoyada mati, nah intrik-intriknya datang. Persis ceritanya kayak si Harun. Sebenarnya intrik datang sama Harun kan, bukan Harun punya ide. Tetapi ketika orang datang, dia baru punya ide. Lihat nggak gitu? Akhirnya Yoas itu menyembah berhala. Dan Tuhan hancurkan mereka. Bayangkan, 40 tahun, dengerin teman-teman. 40 tahun, bukan jaminan dia raja, dia udah bangun gereja, dia udah segala-gala, enggak jaminan masuk surga. Waktu Tuhan panggil, dengerin, kamu lagi plus apa lagi min, itu. Sedangkan kita nggak tahu kapan tepatnya Tuhan panggil kita. Jadi kita harus selalu bertobat, Andy. Apesnya, pas kita berbuat negatif, dia kita korupsi, menganiaya orang, saksi dusta, apa aja yang lagi min, Tuhan panggil kita. Waktu Tuhan panggil kita, padahal udah 40 tahun jadi donatur, aktivis gereja, tapi saya lagi korupsi, lagi menghajar orang benar, lagi menganiaya orang benar, terus kita mati, tubuh jasmani dibakar, ditanam, dikubur. Tubuh rohaninya pulang kemana, Pak Burhan? Tubuh rohaninya pulang kemana, Pak Burhan? Nggak gitu mengerti, Bu Jun. Nggak ngerti. Makanya aku tanya kamu. Kalau tanya Leni, tanya yang lain pasti ngerti. Coba Meliati pulang kemana? Ke neraka. Iya, ke neraka. Ini Erli, siapa nih Erli? Oh, Lili nih, Lili yang Senin suka datang ya, Li. Iya, Tambah Mami. Iya, Mami. baru masuk ya? Iya, lagi. Esther Sulaiman ini aku udah pernah ke rumah dia. Baru masuk juga. Kalau pengajaran nggak masuk dari awal, nggak ngerti ya Andy ya. Bener nggak? Jadi mesti dari awal. Nanti minta. Tapi gimana? Riana bisa? Riana? Mami Jun. Mami Jun. Ya. Saya Erli, saya baru masuk. Saya ikut PD selama ini, PDK, tapi saya tidak langsung rekaman. Hari ini saya baru ikut untuk pertama kali langsung. Erli dari Cibubur. Dari Cibubur. Dapat link ini dari siapa? Pak Rocky Maria Bunda Segala Bangsa. Tadi ikutin dari awal nggak? Saya ikut hari Senin. No. Ya, pelajaran ini kamu ikut dari awal nggak? Barusan tadi saya agak telat. Nanti minta sama Riana. Iya, ya Mami. Videonya nanti ada di YouTube kok, jadi semua bisa nonton mulai dari nanti awal. Saya bisa. Ya, nanti saya nonton kembali dari awal siaran ulang. Ya, terima kasih Mami. Ya. Yang begini-begini ntar dikatin ya, Riana. Iya, dikat. Yang omong-omong dikatin, ya. Oke.
Saya nggak bisa tuh ngomong yang kayak profesional terus ngajar. Gue kagak bisa, Andy. Gue kayak nenek-nenek gitu ajarin. Gue mau semua orang ngerti gitu loh. Jadi, Saya juga nggak bisa. kenapa? Saya nggak bisa juga kalau bahasa profesor. Bahasa mami nggak bisa. Ini Gue ngomongnya malah nih lebih pusing kayak lagi om, ya. kayak Iya. oma lagi ajarin cucunya. Saya kepengen kalian mengerti tentang hati Bapak gitu. Ya, Tapi Mami, sebenarnya intermezzo seperti ini bagus nih supaya kenapa orang nggak bosen nih. Jadi terlalu serius gitu loh, Mi. Enggak. oh, Jadi paling enggak orang tuh lihat gitu loh. Kalau ini pelajaran bener loh, ini nyata loh. Ya kita sama-sama saling belajar loh. Kita di sini nggak ada yang bilang kalau wah semua udah lebih hebat-hebat. Enggak, kita semua masih belajar. sebab kalau profesional kan ngomongnya aduh, gue kagak bisa deh. Kita pengen ngobrol, lihat muka Andy, gue pengen tegur gitu Andy, tau nggak? Oke, kembali ke laptop ya. Jadi inget ya bahwa si Yunus mengerti hati Bapa. Yoel juga mengerti hati Bapa, iya kan? Karena dia mengerti, maka Yunus kabur. Nah, contoh yang lain di kitab suci yang tidak mengerti hati Bapa. Anda bisa lihat di Lukas 15, cerita tentang anak yang hilang. Anak yang hilang itu sebenarnya kirain si anak kedua. Padahal bukan anak kedua yang hilang, ya kan? Karena di awal-awal kelihatan ini si anak durhaka yang anak kedua. Dia udah minta warisan dibagi dua. Dia ambil bagian dia berfoya-foya, duit habis, sampai dia makan makanannya babi. Baru sampai dia sampai bottom di bawah, baru dia sadar. Aduh, gue mau makan aja susah ya, pakai makanan babi. Padahal di rumah sono bapak berlimpah-limpah makanannya. Terus dia pulang. Dia pulang, coba bayangin. Lukas 15 ayat 20. Nih aku mau kasih contoh-contoh hati Bapak nih. Lukas 15 ayat 20. Coba baca. Lukas Lukas 15 15 ayat 20. Maka ya. bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya Ayah, itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. coba perhatikan ayat ini. Sebenarnya ya, Riana, mesti ada ayat keluar di sini, Riana. Tahu nggak? Itu Jadi semua kita yang, tuh, hah? kita tuh ngerangkum. Oh, bisa ada satu orang merangkum ya. Jangan dah, oke. Repot. Dengerin. Coba lihatin. Ayat 20 itu kamu bisa lihat tuh si bapak. Yang lari tuh si bapak. Bukan si anak yang lari. Masih jauh. Tapi bapak udah lihat dia mau bertobat. Lihat nggak? Bapak lihat dia pulang. Udah lama dia nggak pulang. Sekarang dia ingat rumah bapak. Dia mau datang kepada bapak. Bapaknya lari. Rangkul cium dia. Padahal dia bau apa enggak nih? Bau bekas kerja Pak. Tuhan nggak lihat dosanya. Tuhan nggak lihat. Duitnya dikemanain lo? Lo kemana aja lo? Duitnya habis ya? Nggak ditanya. Tuhan nggak pernah tanya dosa kita apa. Yang Tuhan mau lihat, kamu bertobat kayak orang Niniwe. Tuhan mau lihat kamu datang kepada dia. Gitu. Ya. Nah, ayat 24 coba baca lagi. Dia omong ini sama kakaknya. Coba baca Ariana. Ayat 24. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Baca lagi 32. Tiga, 25 nih. Tetapi 32. anaknya yang sulung
Terus apa? Ya, tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar Ya udah bunyi nggak usah, bang, seruling. baca sendiri. Ya, Baca sendiri. 32 yang saya mau. Diulang lagi, diulang lagi. kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Ini bukan yang Tuhan mau sama si Yunus. Orang Niniwe udah mati, udah hilang, tapi dia hidup kembali, dia dapat kembali. Ini yang Tuhan mau kasih ajar sama si Yunus. Makanya Tuhan bikin pohon jarak. Yunusnya happy. Besoknya pohon jarak jadi makan ulet. Yunus dia marah-marah. Ye, kata si Tuhan, kamu ya pohon jarak aja lu marah-marah, gue ambil. Gue yang ciptain orang Niniwe, mereka kagak bener, sekarang mereka bertobat, kan mestinya senang dong kamu. Masa kamu nggak mau senang lihat orang Niniwe bertobat? Gitulah. Kalau kamu adu sama yang ini. Berapa banyak dari kita penginjilan sama orang yang sudah mati, yang nggak mungkin. Tapi karena kita punya hati yang tulus, hidup kita kudus, maka ketika kita omong sama orang itu, ada kuasa pertobatan. Ingat itu teman-teman. Diomongin sama si A, sama si B, sama si C, nggak inget. Tetapi diomongin sama si A yang D, dia bertobat. Saya kasih contoh, ingin nih ya. Saya kasih di wanita bijak. Saya selalu dapat istri menurut rencana Allah. Saya udah bikin banyak-banyak, bagus-bagus menurut saya. Tapi saya suka action gitu supaya orang jangan ngantuk. Jadi teman-teman, kalau suami lagi ngomong, kita mesti perhatiin dia. Oh gitu ya. Oh diem, nggak boleh ngomong. Lelaki itu harga dirinya tinggi. Dengerin nih Andi. Jadi iya, jangan nyaut melulu. Kalau kita, oh ya gue udah tahu, cerewet lu berulang-ulang. Iya gue udah ngerti, gue udah ngerti. Jangan, tahan diri. Mesti begini nih, gue action nih. Oh gitu ya, oh gitu. Udah, gue udah kasih boron. Kan suka ada pertemuan lagi setelah wanita bijak ada pertemuan. 4-5 orang, bukan 1-2 orang. Apa yang paling manjur, pelajaran apa yang paling kena? Aduh nggak tahu, udah bagus semuanya, wanita bijak bagus. Tapi waktu suami saya ngomong, cek, cek, cok, 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 saya udah mau nyaut nih. Tapi saya ingat mukanya Ibu Cun. Oh, oh. Jadi selama itu berapa ibu langsung berubah, nggak inget ayat, nggak inget apa dia ngomong. Yang dia lihat muka saya mesti diem dan mesem. Oh gitu ya, oh gitu. Jadi lucu nggak? Padahal udah dibilangin sama semua orang. Kamu tuh jadi petasan injek, tau nggak? Ngomong terus nggak ada stopnya, laginya nggak kebagian. Maka sekarang belajar diam. Coba tuh, lihat nggak? Lain-lain jalan Tuhan. Padahal itu juga nggak kepikir dari rumah, cuma lagi di sono aja, lagi kepengen gitu, ya kan? Jadi kalau kita lihat di Lukas 15 ini, kemudian kan kokonya, kakaknya kan marah-marah, lihat adiknya dipestain. Terus kan kakaknya bilang, ayah, aku saben hari sama ayah. Belum pernah tuh dipotongin lembu yang tambun gitu. Tapi lihat kata-kata ayahnya. 31. Baca coba 31. Lukas 15, 31. Ya, coba baca Riana. Oke, Lukas 15:31. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku,
dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Nah, ini yang dia kagak ngerti. Hati Bapak. Hati Bapak itu orangnya royal. Nggak inget-inget lagi yang udah lewat. Saben hari misa. Saben hari misa. Pagi misa setiap hari. Siang misa. Doa rosario, doa Bapak kami 7 kali, 1 kali putaran, 2 kali putaran, 14 kali. Bapak yang penuh kasih. Kamu tuh nggak ngerti karena nggak baca firman, karena nggak melekat kepada Bapak. Bisa nangkep? Si anak sulung tidak mengerti bahwa kepunyaan Bapak adalah kepunyaan kita. Apa yang kita minta menurut rencana dan kehendaknya pasti Tuhan kasih. Saya sharing sedikit satu kalimat doang. Apa yang Tuhan janjikan kepada saya, Tuhan kasih sama saya. Nggak ada yang dia nggak kasih. Saya bersyukur sekali. Saya udah serahkan Edson di dalam tangan Tuhan. Terserah Edson mau jalan, mau enggak, mau lari, itu urusan. Tetapi saya boleh melihat dengan mata kepala selama saya hidup, bagaimana Edson terus bertumbuh, terus bertumbuh. Hal-hal jasmani maupun rohani dia. Tahu nggak, baru seminggu yang lalu, Edson juara pertama melukis cat air. Dia ada pilihan, mau bocah, mau tanaman, atau mau lukis. Satu-satunya yang bisa Edson ada lukis. Dan lukisnya nyoret-nyoret gitu loh, abstrak. Gua aja kagak ngerti. Tapi aku dukung dia dengan apa? Alatnya, beli kanvasnya mahal, tau nggak selembar. Terus dia habisin berapa kanvas tahun, gue pikir Edson kagak bayar uang semester. Edson kagak minta beli motor. Ya dia mau beli kanvas, udah ada gue kasih aja gambaran catnya. Kemarin tau-taunya aku lihat aku di WA, dia juara pertama menggambar. Gue lihat gambarnya sih cuma coret-coret, tapi kata yang panitia gini, Edson punya warna tuh bagus, serasi satu sama lain. Coba toh, gue mah kagak ngerti atau serasi kagak serasi. Tapi yang penting dapat duit, gue peceng. Hadiah pertama. Coba Edson bisa menghasilkan gue peceng. Sekarang Edson selalu ikut. Coba tuh. Anda lihat bagaimana Tuhan menghibur hati saya. Ya, hal-hal yang sepele yang Edson gak ada apa-apanya. Berapa kali kalau kamu lihat Edson masuk di belum lama nggak tahu nih masuk apa enggak waktu kita di Kempinski. Edson ngomong sedikit dalam acara Romoyus gitu, ya kan? Dan luar biasa. Romoyus kasih saya stipendium bakal Edson. Coba toh, nggak pernah terpikir. Gede lagi tuh Romoyus kasihnya. Udahlah pokoknya hidup saya ya di hari tua dari satu peneguhan, dari satu hiburan, dari satu kemuliaan, Tuhan kasih terus silih berganti. Ya, amin nggak gitu? Ya, amin. Cuman satu, kita mengenal hati Bapak dan kita tahu bahwa Bapak orangnya mau kita hidup melekat, bawa kita hidup melekat, dan kedua kita mengenal hati Bapak, Allah adalah kasih. Betul apa enggak? Jadi tuh teman-teman, makanya kenapa di pelajaran bilang apa? Harus mengampuni 70 kuadrat kali 7. Itu yang mustahil. Tahu nggak? Itu yang mustahil. Tetapi kalau kita melekat kepada firman, maka kita bisa. 1 Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8 deh. Di 1 Yohanes 4, 7 dan 8. Coba Leni yang baca, Leni. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah.
Kamu Barang kasih. siapa tidak Stop dulu, mengasihi, stop dulu, stop dulu. ia tidak mengenal. Tidak mengenal Allah sebab terusin, sorry, aku nggak potong. Sekali lagi ayat 8, Lady. 2, 3. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi cocok kan? Kalau tujuan Allah adalah bukan tanah Kanaan, tapi tujuan Allah adalah kita melekat kepada Dia. Dengan kita melekat kepada Dia, maka kita bisa menikmati tanah Kanaan. Bisa nangkep nggak? Ayatnya apa? Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi bukan carilah kerajaan Allah dengan perbuatan, tapi dengan kebenarannya. Otomatis maka segalanya ditambahkan kepadamu. Di sini kasih boleh diganti dengan mengampuni. Tulis. Jadi saya bisa contoh begini. Saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengampuni. Sebab pengampunan itu hanya bisa dari Allah. Setiap orang yang mengampuni, mampu mengampuni, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat 8-nya, barang siapa tidak mengampuni, dia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih yang berarti mengampuni. Ayo, catat dulu itu. Jelas nggak? Baru nanti baca ayat 20-21. Coba 20-21. Akhir, baca coba akhir. 20-21, 1 Yohanes 4. Ya. 20 berapa? 1 Yohanes 4 ayat 20-21. 2, 3. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan dia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Aduh, luar biasa nggak nih? Kalau bacanya pelan-pelan, sudah mengerti hati Bapak. Kalau bilang, aduh saya cinta Tuhan, nyanyi lagu I love you Jesus, deep down in my heart. Aduh keren sekali. Goyang terus goyang. Tapi di rumah benci setengah mati sama pasangannya. Benci sama orang yang tinggal di rumah dia. Benci sama mertuanya yang mulutnya tajam. Ya itu dia mulutnya tajam. Bukan kebetulan punya mertua begitu. Supaya kamu belajar tahan diri. Biar kamu belajar sabar. Kalau sama laki dilawan. Kalau sama mertua dia yang kaya. Dia yang kasih apartemen. Dia yang beliin rumah. Dia yang kasih kerjaan. Lu gak berani ngelawan. Jadi lu belajar sabar. Gitu. Ya kan? Kalau kamu bilang kamu sayang sama Tuhan, tetapi kamu benci sama orang yang ciptaan Tuhan, maka itu pendusta. Nah ini ayat yang aku suka pakai teman-teman. Kalau kamu tidak bisa mengasihi Allah, kamu tidak bisa mengasihi orang yang kamu lihat, tidak bisa. Apa itu? Oh, enggak bocor nih, bocor. Oh, gue jadi dengerin kuping gue. Jadi dengerin ya. Kalau kamu setia sama orang otoritas, kamu nggak bisa taat kepada otoritas, kamu nggak bisa omong yang menyenangkan kepada otoritas lo ya. Orang yang harus, sosok yang harus kamu hormati, sosok yang harus kamu taati, omong kosong. Kamu bisa taat, setia kepada Tuhan yang tidak dilihatnya. Ini aku punya pelajaran tentang tunduk dan taat. Kita dididik dari kecil tanpa kita sadari, ya.
Ini ayatnya aku suka pakai. 1 Yohanes 4 ayat 20. Kalau ama yang dilihat aja kamu nggak bisa omong bagus, mana mungkin kamu bisa omong bagus juga sama Tuhan. Tuhan ada di mana? Tuhan adalah orang yang paling hina, itulah saya. Kata Matius 25 ayat 40. Apapun yang kamu perbuat kepada orang yang paling hina, engkau perbuat bagi aku. Jadi kalau kamu ngomong jahat sama orang yang lebih rendah sama kamu ngomong semena-mena kepada orang yang lebih rendah, maka kamu itu sebenarnya lagi omelin Tuhan. Karena orang itu ciptaan Tuhan, orang itu disayang Tuhan. Ya. Wah, banyak deh, ada kait-kaitannya jadi panjang sekali. Nah, oke, saya lewatin. Nah, di Injil perkataan Yesus jelas sekali ada di Matius 5:44. Matius 5, Ratna Batu Licin baca. Matius 5:44. Oke, udah mau selesai ini. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Mana bisa Ibu Cud? Kita lagi benci, lagi jengkel, kok kita doa? Memang ini kita lagi sangkal diri. Kamu tahu nggak? Tulis satu lagi. Sangkal diri adalah jalan satu-satunya. Tulis. Sangkal diri adalah jalan satu-satunya merubah dari manusia lama kepada manusia baru. Nggak ada cara lain. Jadi kalau orang tidak mau sangkal diri, artinya dia nggak mau berubah. Dia mau tetap seperti manusia lama. Tetapi kalau kamu latih diri kamu, terus sangkal diri, itu kamu sedang proses perubahan menjadi manusia baru. Ingat itu. Ya. Wah, membalas itu sedikit lagi. Aku pilih lah, nggak mau semua ada nih. Nah, tadi 1 Yohanes 4 untuk ayat berapa tuh? 20, 21. Padahal ayat 11-nya juga bagus. 1 Yohanes 4 ayat 11. 1 Yohanes 4 ayat 11. Coba Ratna baca lagi Ratna. Makanya ya perkataan Yesus semua berkaitan aja. Nggak ada yang nggak berkaitan. Ya. 2, 3. Ayat 11 ya, Bu Jun. Jikalau saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Harus kita, harus. Garis merah hijau kuning, harus. Allah mengasihi kita, dia mau mati untuk tebus dosa kita. Disucikan, dikuduskan. Kenapa Tuhan mau tebus kita? Supaya kita kudus. Ingat gak ada kaitannya kudus? Sebab dosa membuat kita tidak kudus. Dan Allah tidak bisa berhubungan dengan orang yang punya dosa. Makanya Allah datang dari sorga mulia, dibersihkannya kita dari segala dosa, dikasihnya kita penginjilan, memberitakan Injil Kerajaan Surga, supaya kita berubah dari hidup yang lama kepada hidup yang baru. Hidup yang baru, kalau dulu kita nggak bisa mengampuni, sekarang kita bisa. Kenapa? Karena roh Tuhan yang memampukan. Kenapa? Karena tubuh kita adalah bait Allah. Kalau roh Allah ada di dalam kita, tidak ada hal yang kita tidak bisa lakukan menurut perintah Tuhan. Maka sebanyak orang bilang gini, mana bisa Cun, Yesus itu Tuhan, makanya dia bisa melakukan. Kita kan orang biasa Cun, mana bisa? Bisa, kata aku. Bukan kuat dan gagah kamu, tapi roh Tuhan di dalam kamu memampukan.
Kalau hari ini kamu bisa ketawa sama mertuamu yang jahat sama kamu. Teman yang menjual kamu, kamu masih bisa omong. Kamu bisa diem, dengerin orang mau fitnah kamu. Itu bukan kamu lagi. Itu Allah di dalam kamu yang menolong kamu. Amin. Kalau dulu kamu males baca firman, ini sekarang bisa tahan lapar, Yudi. Makannya belakangan, denger firman dulu. Kalau dulu kagak mau medit, kamu hitung-hitungan sama Tuhan, sama teman. Kalau hari ini kamu bisa royal kasih persembahan, itu bukan kamu lagi. Tapi roh Tuhan di dalam kamu. Ngerti? Ayat-ayat terakhir. 1 Petrus 2 ayat 21. 1 Petrus 2 ayat 21 sebagai ayat terakhir aja deh ini. Ayo Riana baca. 1 Petrus 1 2. Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Ganti saya. Langsung ganti saya. Oke. Sebab untuk itulah saya dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk saya dan telah meninggalkan teladan bagi saya supaya saya mengikuti jejaknya. Kenapa nggak sih coba ayat ini? Ya kan? Sebab untuk itulah saya Ibu Jun dipanggil. Karena saya punya anak cacat. Saya puluhan tahun. Jadi saya mesti jadi teladan. Karena Kristus pun telah menderita untuk kita. Saya kan menyangkal diri. Menderita nggak teman-teman menyangkal diri? Menderita. Orang kita kagak salah. Orang kita yang benar. Tapi kita disuruh diem. Kita yang benar kita disuruh ngalah. Kita disuruh sabar. Kita yang benar. Gimana sih Bucut? Nah itu bagian dari penyangkalan diri. Tapi penyangkalan diri kita masih tidur di AC. Masih bisa makan bakmi. Mobilnya masih pakai AC. Tapi kalau Kristus menderitanya apa? Di kayu salib. Jalan salib. Kristus waktu penginjilan lari-lari dia. Mau dirajam orang berapa kali. Mau didorong di lereng gunung. Dia mau mati. Tapi dia terus luput karena Allah menyertai dia. Berapa kali kita mau dianiaya. Berapa kali persoalan berat yang menimpa kita. Kita pikir gak ada harapan. Hidup ke depan lagi gak ada harapan. Tapi ketika kita datang kepada Yesus. Maka hal-hal mustahil terjadi dalam hidup kita. Kalau kita bisa hidup hari ini seperti ada hari ini. Itu bukan karena kuat dan gagah. Tetapi Tuhan meninggalkan teladan bagi saya. Supaya saya mengikuti jejak Tuhan. Amin. Amin. Jadi ingat ya. Hati Bapa, hati Allah adalah hati yang selalu mau mengampuni, mengasihi. Dia selalu udah rancang yang gak benar. Tapi ketika kita bertobat, kita sungguh-sungguh, kita hidup datang melekat kepada dia, maka kita mampu melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Min, thank you untuk pengajarannya hari ini. Amat sangat berharga buat kita. Selalu diingatkan kepada kita semua untuk selalu melekat kepada Tuhan. Dan selalu, saya selalu ingat satu kata-kata, action speak louder than word. Ya, memang. Tindakan kita lebih nyata daripada cuma kata-kata belaka. Kita boleh bilang, wah Tuhan aku mencintai engkau. Tapi sama tetangga jahat. Iya. Itu loh. Di rumah ngomongnya kebun binatang semua. Percuma kali. Ya. Jadi tindakan kita, perilaku kita. Apakah kita sudah mencerminkan Yesus kepada orang-orang di sekitar kita? Kalau kita mengaku, kalau kita orang Katolik, kita percaya Tuhan, kita misa setiap hari segala macam. Kita rosario 10 kali satu hari.
tapi orang belum bisa melihat Yesus di dalam kita. Berarti ada sesuatu yang salah. Amin. Keren. Jadi kita harus selalu memeriksa diri. Makanya introspeksi batin itu penting banget. Dan kita mohon rahmat Tuhan supaya kita diberikan sensitivity, kepekaan, awareness. Kalau kita berbuat salah, kita langsung sadar. Kalau kita mau berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan, kita langsung sadar. Dan kita langsung, Tuhan ampuni aku. Tuhan, Amin. aku nggak mampu, Tuhan bantu. Ya karena Tuhan mampu untuk bantu kita. Tuhan mampu untuk merubah kita. Kalau Bukannya Tuhan mau, tapi dia mau. Yang penting tuh dia mau. betul. Kitanya mau dulu nggak? Itu aja. Iya, Kalau kitanya udah mau berubah, Tuhan pasti bantu. iya, Tuhan benar. pasti bantu. Tuhan pasti bantu. Nih, seumur hidup saya adalah, kalau saya melihat ke belakang, saya bisa, wow, itu kerjaan Tuhan semua. Bukan kerjaan kita. Kita nggak ada Amin. siapa-siapa, nggak ada apa-apanya. Itu semua campur tangan Tuhan. Dan terima kasih untuk mengingatkan kita selalu. Dan terima kasih teman-teman untuk partisipasinya, untuk ikut bersama-sama belajar pada hari ini. Ya, biarpun berapapun jumlah kita, yang paling penting adalah kita mau belajar, mau terus mencari Tuhan. Baik, saya akan kasih pengumuman sebentar. Saya akan share screen. Ini tadi udah lewat. Oke, buat teman-teman yang terpanggil untuk memberikan persembahan kasih untuk Mami, kita ada beberapa sesi nih, bukan cuma satu kali ini doang. Jadi kita ada beberapa sesi. Terus hari ini, terus nanti kita akan lanjutkan. eh Ini kok tanggalnya kok kayaknya sedikit salah nih. Jadi kita ada acara, masih ada 3 kali lagi bersama, 3-4 kali lagi bersama, 2 kali lagi bersama-sama dengan Mami. Nanti tanggal 27 Oktober waktu Amerika atau 28 Oktober waktu Indonesia. Terus satu lagi tanggal 3 November waktu Amerika atau 4 November waktu Indonesia. Kita akan kasih pengumumannya nanti. Dan temanya adalah kesalahan-kesalahan yang diketemukan di 7 jemaat dari Wahyu 2 dan Wahyu 3. Dan bagi teman-teman yang terpanggil untuk memberikan persembahan kasih untuk Mami, silakan untuk yang di Amerika di Zelle ke saya Riana di 650-580-3488. Dan untuk yang di Indonesia silakan ditransfer ke Yosiko Santoso di BCA cabang Semarang dengan account number 182-785-8889. Dan tolong seperti biasa bukti transfernya dikirim ke saya. 100% dari persembahan kasih yang teman-teman berikan, kita akan berikan untuk ministry Mami Chun. Biar terus jadi perpanjangan tangan Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan hati teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Oke, thank you. Terima kasih, Mi, untuk waktunya. Nanti kita ketemu lagi tanggal 28 Oktober waktu Mami ya, Mi ya. Jangan lupa ya, Mi ya. Dicatat, Mi. Dicatat. 28. Iya, ada. Ya, Oke. tanggal 28 sama tanggal 4 November waktu Indonesia. Ya, Kita akan betul. kembali dengan tema yang berbeda. Oke, pengumuman akan kita umumkan. Begitu Iya. aja. Terima kasih teman-teman untuk kebersamaannya bersama-sama dengan kita. Saya akan buka semua galerinya. Oke, thank you semuanya untuk kebersamaan, untuk belajar bersama. Ya, remember nggak ada satu orang juga yang lebih pinter. Kita sama-sama masih belajar. Oke, Amin. dan kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita diberi kesempatan untuk terus bisa belajar bersama. Thank you Mami untuk waktunya, untuk kebersamaannya, untuk Oke. pengajarannya. Tuh ya. Ya Mi, ada pertanyaan apa Mi? Mami mau ada tambahan? Enggak, udah. Oke. Terima kasih untuk semua teman-teman. Apa aku nggak dengar? Orang mau nanya apa aku suruh nanya? Oh enggak, aku Itu pikir tadi Mami batu angkat licin tangan. tuh. Batu Batu licin licin. mau Ratna. tanya. Ratna Ayo mau batu nanya apa Ratna? licin. Tadi kan Bu Jun bilang
40 tahun sudah berbuat baik segala macam, tapi di ujung-ujung kan nggak melakukan yang benar seperti Ya, terus juga cerita tentang anak sulung kan, yang kenapa kok adiknya diterima kembali. Sebenarnya berdosakah kita kalau mengharapkan orang berdosa itu dihukum? Apakah akan salah dong. Kalau kita mengharapkan orang berdosa dihukum, berarti kita tidak memiliki hati Bapa. berarti Hati Yun- Bapa, berarti Yunus berdosa juga? ya kan belakangan dia ngerti. Kan pelajaran, bukan soal menghakimi si Yunusnya. Tetapi di situ mau kasih lihat bahwa Yunus tuh kenal hati Bapa. Ntar kalau gue preaching dia bertobat, pasti Bapak ampuni. Gitu. Jadi cerita itu bukan letterlek kamu mesti telan mentah. Tetapi cerita itu mau kasih lihat. Yunus ngerti hati Bapak. Coba nanti kalau Niniwe bertobat pasti diampuni. Jadi kamu lihat dari sisi situnya. Jadi hari ini ada banyak orang berdosa di sekitar kamu yang kamu rasa kamu lebih baik. Udah capek-capek berdoa, kok nggak bertobat-bertobat? Kalau dia nggak bertobat-bertobat, kamu coba bersaksi. Kalau rasa kamu mulut kamu tidak mempan, doain dia. Nanti kamu lihat, saya 40 tahun pelayanan. Detik mau mati, dia minta dibaptis. Detik terakhir, dia mau serahkan semuanya, buang tuh semua, kata dia. Apa nih, hio-hio dia, patung-patung dia. Saya mau percaya sama Yesus. Siapa yang suruh? Itu semua anak mantu doain dia. Maka Tuhan juga sayang sama dia. Ketika dia sungguh-sungguh bertobat, besok lusa dia mati, dia masuk surga. Sebab yang Tuhan lihat adalah akhir. Sekali lagi, yang Tuhan lihat adalah akhir ketika dipanggil. Banyak ceritanya. Sama orang yang medit tuh, anak muda yang kaya, ntar lu potong-potong yang begini ya. Dia bilang gini, lu pedit-pedit, lumbung digedein terus. Ntar kalau malam ini lu mati bakal siapa? Nah, ingat ya bakal mati. Terus waktu orang kaya yang bilang, jual semua hartamu, ikut aku. Orangnya kagak mau. Ingat nggak? Selalu Tuhan ngomong, nanti akhir cerita, akhir cerita, akhir cerita. Karena kita nggak tahu kapan kita mati, kapan Tuhan panggil, maka bertobat terus. Karena besok lusa belum tentu kita bisa ketemu lagi. Hari ini bisa tadi 31, belum tentu lain kali bisa segitu. Gitu. Oke, Ratna. Baik, Mel, mau bertanya apa Mel? Silakan. Tadi soal mengampuni, misalnya ada apa teman baik kita jahatin kita, nikam kita dari belakang. Ketika kita sudah mengampuni, apakah kita harus bisa berteman baik lagi atau bagaimana, Mami? Ngerin saya. Ini bahasa Inggrisnya gue kagak pinter nih ya, tapi ngomong gini. Forgive, not forget. But remembering without pain. Kalau kamu lihat hari ini suami istri bikin wanita bijak, pria sejati, choice weekend, ME, semua menceritakan kejelekan pasangannya. Betul nggak semuanya? Tetapi dia udah bisa presentasi di depan kelas. Dulu suami saya nyeleweng. Dulu saya kurang ajar. Ngomong semua yang tentang kejelekan. Suruh lupa, nggak bisa. Ada pengajar bilang gini, lupain semua yang jelek. Orang kita normal, gimana lupa kita belum Alzheimer. Kita ingat, udah diampuni, udah. Buktikan kalau kamu udah ampuni. Kamu sekarang saya baik. Saya bisa cerita tentang begini dengan ketawa-ketawa. Bisa nangkep nggak kamu? Kamu nggak bisa hati kayak dulu lagi, tapi kamu nggak marah. Tuhanlah yang periksa. Saya mau bilang ya, saya pernah dikecewakan oleh 2 orang yang benar-benar mengecewakan saya. Tapi dua-duanya mati. Ya, saya nggak mau lawan. Pasangannya masih hidup sampai sekarang. Baik sekali sama saya. Tapi gue nggak mau ngomong rahasia lah. Tapi pokoknya gue bisa baik lagi.
Bisa baik lagi, baik benar. Gue kesian. Waktu pasangannya mati, gue kesian. Gue yang, aduh, gue yang ngurusin deh. Ntar kalau gue cerita macam-macam, ntar Leni tahu lagi. Tapi dia dulu, tangan dia ada di kening saya, tau gak? Gue diginiin. Gue nenek-nenek tuh dulu, tahu. Dia baru umur 30, 40. Gue udah umur 60. Tapi gue ampuni sekarang. Semua gue ampuni. Aku gak mau aku mati, aku dendam sama orang. Tidak mau. Dan Tuhan periksa hati. Tuhan periksa hati. Dia bukan lihat pakaian. Makanya koyakan hatimu. Kamu bisa, siapa tuh yang nanya? Kamu bisa ampuni dia, percaya saya. Dengan kekuatan kamu, kamu ingat dia jahat sama kamu, kamu ingat. Tapi kalau kamu terus di dalam Tuhan, makanya Tuhan bilang, bawa orang kepada saya. Supaya kita ini memiliki hati Bapa. Bukan kita tahu aja hati Bapa, tapi hati Bapa bisa ada di dalam saya. Ketika hati Bapa ada di dalam saya bisa melakukan apa yang Bapa lakukan. Karena bukan dengan kekuatan sendiri, karena Roh Allah ada di dalam saya. Ntar pelan-pelan kamu ngerti. Pelan-pelan kamu ngerti. Oke, apalagi? Kalau aku boleh tambahin nih, boleh. Karena Allah adalah kasih. Kalau misalnya kalau Allah adalah kasih, kalau kita bilang Allah di dalam aku dan aku di dalam Allah, berarti yang mestinya ada lebih besar dalam kita itu adalah kasihnya dia. Dan kembali lagi ke 1 Korintus, saya lupa. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak mengingat, kasih itu ini dan itu. Semua basic-basicnya kembali lagi ke hukum kasih. Kamu kasih kepada saya juga ya. Ya, itu nasib. Jadi proses. Kita lagi proses. Jadi kalau misalnya kalau Allah adalah kasih, kalau misalnya sampai kita kurang kasih, itu kita mesti minta tolong sama Tuhan. Aku nih kurang kasih Tuhan, bantu aku sehingga aku punya kasih yang lebih besar. Tuh loh, bantu aku untuk bisa lebih mengasihi, bantu aku untuk bisa lebih sabar. Karena kalau kita udah pasang besar-besar di rumah itu Allah, kasih itu sabar, kasih itu ini dan kasih itu, tapi kita cuma buat pajangan doang, buat apaan? Ya, jadi kata-kata indah seperti itu yang ada di kitab suci yang begitu indah, kita pajang dan kita baca setiap hari. Tuhan bantu aku, tambahkan kesabaran aku, tambahkan kasihku setiap hari, tambahkan pengampunan setiap hari. Tuhan pasti bisa. Amin. Asal kita mau, kembali lagi ke kata-kata Mami, asal kita mau, Tuhan pasti bisa mampukan kita. Ya, oke baik. Kita akan lanjut pembicaraan kita nanti Oktober tanggal 27, 3 minggu lagi. Jangan lupa save the date. Nanti saya akan kasih pengumuman untuk ngingetin lagi. Dan terima kasih Mami kembali untuk waktunya bersama-sama dengan kita. Dan kita akan belajar lebih banyak lagi tentang hal yang baru. Sampai berjumpa. God bless. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, Mami. Bye. Makasih, God bless Mami. ya. Sampai ketemu. Bye, Tuhan Riana. berkati. Bye. Bye. Bye.